Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian di rumah selalu sehat dan selalu dilimpahkan kenikmatan. Baiklah, sebelum memulai mata pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, bertemu lagi dengan saya, Bu Fitri, yang akan menemani kalian untuk mempelajari materi biologi. Pada pertemuan minggu lalu, kita telah membahas materi virus. Dan pertemuan kali ini tidak kalah menariknya, kita akan membahas mikroorganisme yang sangat kecil, yang sangat berhubungan dengan kehidupan sehari-hari kita. Namun sebelumnya saya akan bertanya, pernahkah kalian mengalami diare? Dan apa sih penyebab dari diare itu? Dan apa itu penyakit diare? Ya, benar sekali. Penyakit diare ini merupakan penyakit yang menyerang saluran pencernaan yang diakibatkan oleh makhluk mikroorganisme yang disebut dengan bakteri. Nah, bakteri ini merupakan makhluk hidup yang sangat kecil berukuran mikroskopis, di mana ia selain dapat menyebabkan penyakit juga memiliki banyak manfaat dalam kehidupan. Lalu, Bu, bukankah bakteri dengan manusia ini sama-sama makhluk hidup ya? Ya, benar sekali. Berbeda dengan virus, bakteri ini memiliki ciri-ciri kehidupan yang sama dengan manusia. Bedanya, dia tidak memiliki organ-organ yang lengkap seperti kita, dan dari sel penyusunnya juga berbeda. Bakteri ini tersusun atas sel-sel prokariotik, sedangkan manusia tersusun atas sel-sel eukariotik. Apa itu sel prokariotik dan apa itu sel eukariotik? Sel prokariotik ini merupakan sel yang tidak memiliki membran inti. Sehingga dengan kata lain, organel di dalamnya ini tidak dilindungi oleh membran. Sedangkan sel-sel eukariotik ini dilindungi oleh membran inti. Nah, itu tadi sekilas perbedaan antara sel prokariotik dan sel eukariotik. Baik, kita akan membahas bakteri ya. Bakteri ini dibagi menjadi dua golongan besar. Yang pertama adalah Archaebacteria dan yang kedua adalah Eubacteria. Archaebacteria diambil dari kata archeo dari bahasa Yunani atau Latin yang artinya adalah purba atau kuno. Dan bakteria artinya adalah bakteri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Archaebacteria ini merupakan bakteri yang sangat kuno, artinya dia sudah hidup dari zaman dahulu. Oke, kita akan menyebutkan ciri-ciri Archaebakteri lainnya. Yang pertama, dilihat dari habitat. Jadi habitat dari bakteri ini mampu hidup dalam kondisi yang ekstrim, misalnya di sumber air panas. Yang kedua yaitu di danau yang berkadar garam tinggi atau salinitas tinggi. Lalu bagaimana dengan reproduksinya? Archaebacteria ini mampu melakukan reproduksi secara aseksual melalui 4 cara. Yang pertama melalui pembelahan biner, yang kedua melalui pembelahan berganda, yang ketiga melalui pembentukan tunas, dan yang terakhir yaitu melalui fragmentasi. Berdasarkan metabolismenya, Archaebacteria ini dibedakan menjadi 3 golongan. Yang pertama, metanogen, yang kedua adalah ekstrim halofil, dan yang ketiga yaitu termoasidofil. Ciri-ciri Archaebacteria yang bermetabolisme melalui cara metanogen, yang pertama, dia menggunakan hidrogen untuk mereduksi karbon dioksida menjadi gas metana guna
mendapatkan ATP. Nah, bakteri ini biasanya hidup di saluran pencernaan, contoh pada sapi, kemudian hidup di daerah rawa-rawa, lumpur, dan juga pada pembuangan limbah. Kemudian pada bakteri ekstrim halofil, dia ini memanfaatkan pigmen rhodopsin atau bakteriorhodopsin untuk menghasilkan ATP atau energi. Nah, biasanya atau habitat dari bakteri ini yaitu berada di lingkungan yang memiliki kadar garam atau salinitas yang tinggi. Misalnya, yang pertama ada di Laut Merah. Yang kedua, banyak ditemukan di Danau Great Salt yang ada di USA atau Amerika Serikat. Terakhir yaitu bakteri termoasidofil. Jadi cirinya bakteri ini itu mampu hidup di lingkungan yang memiliki kadar asam yang tinggi dan suhu yang tinggi. Suhunya berkisar 110 derajat Celcius dengan pH di bawah 2. Nah, biasanya dapat ditemukan di bawah gunung berapi dan di lubang hidrotermal di bawah samudra. Kemudian kita akan membahas Eubacteria. Jadi ciri-ciri yang pertama, dia ini bersifat kosmopolit, artinya dia bisa hidup di mana saja. Kalau Archaebacteria tadi hidupnya di lingkungan yang ekstrim, sedangkan Eubacteria ini dapat hidup di mana saja, artinya di lingkungan sekitar kita. Ini sering sekali dijumpai. Kemudian ciri yang kedua, dia ini memiliki endospora di mana fungsinya yaitu untuk mempertahankan dirinya sekaligus melindungi dirinya pada saat kondisi ekstrim. Kemudian yang ketiga, dia ini dapat melakukan reproduksi secara aseksual dan juga paraseksual. Reproduksi secara aseksual melalui pembelahan biner di mana satu sel ini akan menjadi dua sel yang masing-masing memiliki nukleus. Paraseksual artinya bakteri ini mampu melakukan proses transduksi, konjugasi, dan juga transformasi. Lalu Bu, bagaimana struktur dari bakteri? Nah, struktur dari bakteri ini yang pertama terdiri dari kapsul, yang kedua terdiri dari dinding sel, yang ketiga terdiri dari plasma, yang keempat terdiri dari villi, yang keenam terdiri dari flagel, yang ketujuh terdiri dari sitoplasma, yang kedelapan terdiri dari ribosom, yang keenam terdiri dari nukleid, dan yang terakhir terdiri dari plasmid. Nah, bakteri ini memiliki berbagai variasi bentuk. Yang pertama ada kokus atau bulat, yang kedua ada basilococcus atau bulat namun lonjong, yang ketiga ada bentuk seperti tanda koma atau disebut dengan vibrio, yang keempat bacillus atau berbentuk batang, yang kelima spiral atau spirillum, yang terakhir ada spiroseta. Nah, bakteri juga memiliki variasi flager berdasarkan tempat serta jumlahnya. Yang pertama ada atrix, kemudian yang kedua ada monotrix, yang ketiga ada lovotrix, yang keempat ada paratrix. Berdasarkan cara hidupnya, bakteri dibedakan menjadi dua, yaitu ada yang heterotrof, ada yang autotrof. Heterotrof artinya dia tidak bisa membuat makanan sendiri, artinya ia tidak bisa mengolah bahan anorganik menjadi organik. Dan biasanya bakteri-bakteri itu bersifat parasit, bersifat patogen, dan juga bersifat saprofit. Sedangkan bakteri yang bersifat autotrof
ini bisa mengolah bahan anorganik menjadi organik, dan contohnya seperti cyanobacter, sehingga ia bisa melakukan fotoautotrof. Peran menguntungkan dari bakteri, misalkan yang pertama, dalam pembuatan cuka makanan, dalam pembuatan keju, untuk menyemburkan tanah, dan juga dapat digunakan untuk obat-obatan, yaitu antibiotik. Untuk peran merugikan, misalkan pada penyakit TBC, di mana penyakit tersebut disebabkan oleh bakteri yang bernama Mycobacterium tuberculosis.